Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini saudara kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, ketika menerima Tuhan Yesus banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi dengan semua itu kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan menuntun kita dan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maju terus dan tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita melihat bagaimana iman dan kepercayaan dari saudara kita ini ketika dia mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yang lagi kesurupan siapa? Pasti Yesus Kristus, karena dia pakai kolor. Kayaknya aku itu lo santai aja dari tadi. Kalian yang kesurupan kejang-kejang saat aku bilang Bunda Maria ada di surga. Buktikan dalilnya perkataan Yesus Tuhan dan sembahlah aku, saya siap dibaptis. Di Injil kanonik, Yesus tidak ada terang-terangan mengatakan demikian. Yang ada mengatakan demikian, sembahlah aku adalah iblis. Nah tuh, sembahlah iblis biar kau dibaptis sama Tante Lucy yang gila sesembahan. Tapi Yesus membuktikan dia Tuhan dari pekerjaan-pekerjaannya, yaitu membangkitkan banyak orang mati dan melakukan banyak mujizat. Juga secara halus mengatakan, aku dan Bapa satu, aku berkuasa mengampuni dosa, akulah jalan, akulah roti hidup, akulah terang hidup. Nah, Yesus mengatakan gitu aja. Yahudi sudah marah karena orang Yahudi menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Paham? Wahyu 19 ayat 11-16, nubuatan datangnya Nabi Muhammad. Baca aja. Wah, kemarin Kidung Agung 5 ayat 16. Sekarang ke Wahyu 19 ayat 11-16 lagi. Jadi abang ini melakukan exegesis terhadap ayat-ayat di Alkitab, di mana dia memanfaatkan firman Tuhan dengan memasukkan pandangan-pandangannya sendiri, ide-idenya sendiri di dalam pikirannya demi kepentingan imannya. Padahal kalau abang ini orang yang berpendidikan, tidak melakukan exegesis terhadap Alkitab, tetapi harus melakukan exegesis. Di sini abang kelihatan rohaninya masih anak-anak, belum dewasa. Karena exegesis itu tidak boleh bang terhadap ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita harus melakukan exegesis, itu baru benar abangku, ya. Jadi di sini adalah nubuatan tentang datangnya Tuhan Yesus Kristus kedua kali, di mana di sini dikatakan sesungguhnya ada seekor kuda putih. Seekor kuda putih ini jangan diartikan secara harfiah, tetapi itu adalah melambangkan kemenangan, kemuliaan dan kehormatan. Dan juga di ayat-ayat selanjutnya ada dikatakan firman Allah. Firman Allah itu siapa abang? Firman Allah itu Tuhan Yesus. Komparasi dengan Yohanes 1 ayat 1-3. Baca Al-Maidah 117. Disuruh baca lagi nih guys ayat-ayat Al-Quran. Nitip di kolom komentar supaya aku membaca Al-Quran dan kalian memaksakan cara pandang iman kalian untuk supaya aku ikutin. Ingat ya guys, kalian jangan menyerang Kristen lagi atau Alkitab. Di satu sisi kalian mengutip ayat Alkitab di mana kalian rasa itu menguntungkan bagi kalian. Di sisi lain, ketika kami mengungkap kebenaran mengenai Alkitab, lalu kalian bilang sudah direvisi dan atau palsu. Jadi maksud kalian apa?
Dan ingat baik-baik perbedaan Alkitab dengan Al-Quran supaya kalian jangan menyerang kami lagi ya. Ingat ya perbedaannya. Pertama, Tuhan Allah yang ditulis di dalam Alkitab tidak sama dengan Allah yang ada di Al-Quran. Yang kedua, kami bukan Nasrani, tapi kami adalah Kristen. Yang ketiga, Isa yang Nabi di dalam Al-Quran kalian bukanlah Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Isa itu Nabi kalian, dan dia bukanlah nama yang ilahi. Sementara Yesus adalah nama yang ilahi, dan itu adalah pemberian nama Bapa Yahweh sendiri untuk menyatakan namanya di dalam perjanjian baru. Sebab di perjanjian lama, ketika Musa bertanya kepada Tuhan ketika dia menampakkan diri dalam wujud api di semak duri, Musa bertanya, "Siapakah namamu?" "Aku adalah aku." "Aku adalah aku" ini siapa? Namanya siapa? Dan Tuhan nyatakan namanya di perjanjian baru itu, yaitu Yeshua HaMashiach. Itulah nama Tuhan kami, dan itu adalah Yesus itu sendiri yang menyatu dengan Bapa Yahweh. Jadi kalian jangan selalu samakan ya. Ingat itu perbedaan yang ketika itu, supaya kalian jangan menyerang iman kami lagi, supaya kalian jangan menyerang Alkitab lagi. Yesus Kristus mati, nyawanya dicabut setan. Oh, bukan gitu sobat. Nih gua kasih penjelasan singkat ya. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapanya. Yohanes 10 ayat 18, Yesus Kristus bersabda, "Aku berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali." Jadi, hidup dan mati itu adalah pemiliknya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lah, Maria kok mati? Tuhan jahat dong? Tentu tidak. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Bunda Maria pun mati, dia ada di surga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hai muridku, saliblah aku supaya ku tebus dosamu. Maaf ya bang, abang sama sekali tidak tahu Alkitab nihil. Yesus nggak minta disalib, dan yang menyalibkan dia bukan muridnya. Namun menurut hukum Yahudi, Yesus melakukan pelanggaran agama, yaitu mengaku anak Allah, berkuasa mengampuni dosa, jalan kehidupan dan lain-lain. Dan ini merupakan penghujatan, yaitu Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Dan menurut hukum Yahudi, dia harus dihukum mati. Lalu pemuka-pemuka agama melaporkan Yesus kepada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Dan yang menyelidiki perkara Yesus adalah Pontius Pilatus. Tapi setelah diselidiki, Pontius Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun karena desakan massa, akhirnya Pontius Pilatus mengabulkan permohonan mereka. Dan orang yang dijatuhi hukuman mati pada zaman itu adalah dengan cara disalib.